Selanjutnya kami silakan Bu Melani. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6. Yang saya hormati Pak Darmawan, Pak Sunarso, Pak Royke, Pak Nixon, dan jajaran dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Sudah banyak yang telah disampaikan oleh teman-teman. Saya juga ikut mengapresiasi atas yang dicapai oleh semua perbankan, terutama selamat juga untuk Pak Sunarso yang telah mendapat predikat award setaraf internasional. Dan saya di sini hendak menanyakan strategi digitalisasi yang terus dilakukan oleh perbankan BUMN. Yang saya tahu dari BRI telah mencatatkan jumlah pengguna platform digital BRIMO sebanyak 31,6 juta, naik dari 32,6% year on year. Dan jumlah transaksi di BRI juga BRIMO mencapai 3,8 miliar, naik 69,2% secara tahunan. Juga Bank Mandiri mencatat jumlah pengguna platform digital Livin by Mandiri 23 juta, naik 45% secara tahunan. Nilai transaksi Livin by Mandiri selama 2023 telah melesat 32,32%. Kemudian juga BNI Mobile Banking naik 51,6% dengan jumlah pengguna BNI Mobile Banking yang telah mencapai 16,2 juta user. Yang saya hendak menanyakan rencana ke depannya strategi guna lebih mendorong ke arah digitalisasi dengan masih akan terus meningkatnya kalangan masyarakat yang makin melek digital. Bagaimana strategi dari masing-masing BUMN di sini agar tahun 2024 dapat lebih dicapai pertumbuhan layanan digital yang lebih signifikan lagi. Adakah langkah khusus juga untuk menyasar milenial dan Gen Z yang saat ini menjadi kalangan usia penduduk terbanyak di Indonesia? Bagaimana langkahnya dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN untuk memperluas potensi pasar di wilayah-wilayah provinsi yang masih belum sepenuhnya tersentuh layanan digital atau dengan literasi digital yang relatif rendah? Sebab kita ketahui bahwa tingkat literasi digital di Indonesia hanya sebesar 62%, di mana jumlah tersebut paling rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang rata-rata mencapai 70%. Untuk itu, bagaimana Bank Bangwa ini sini ke depannya mendorong strategi perluasan pasar tersebut. Dan karena adanya digital ini, saya juga akan menanyakan kepada Dirut, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, bagaimana juga risiko terhadap jumlah pengurangan tenaga kerja yang terjadi sebagai dampak dari strategi digitalisasi. Jadi ada berhubungan dengan digitalisasi yang terutama berimplikasi pada penyusutan jumlah kantor cabang. Berdasarkan yang saya ketahui, masing-masing BUMN tercatat mengalami penyusutan jumlah kantor. Misalnya BRI penyusutan jumlah kantor sebanyak 454 unit dalam setahun. Kemudian Bank Mandiri mencatat penyusunan jumlah kantor 120 unit sepanjang itu. Kemudian disusul BNI dengan penyusutan jumlah kantor 27 unit dari 1.808 kantor menjadi 1.781. Dan BTN menutup 175 kantor atau outlet sejak 2020 hingga pertengahan 2023. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana dengan penyusutan jumlah kantor ini dengan karyawan bank yang telah bekerja sebelumnya? Apakah ditempatkan di bidang lain atau juga seiring berkembang dengan terusnya digitalisasi perbankan, bagaimana Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN untuk kedepannya memastikan agar tetap memberikan ruang kepada pentingnya sumber daya manusia dalam hal pelayanan perbankan, di samping tentunya yang ditingkatkan pelayanan digital yang terus dikembangkan. Tetapi mungkin tadi juga teman saya menanyakan bagaimana karyawan-karyawan yang telah dirumahkan. Kemudian untuk BTN, saya mau menanyakan pada waktu itu ada program untuk pekerja migran di luar negeri yang ingin punya rumah di Indonesia yang bisa dicicil. Waktu itu kalau nggak salah PMI dari Korea yang sudah pernah mendapatkan fasilitas untuk kredit perumahan.
apakah dari perbankan yang lain juga ada program ini, dan juga dari BTN yang kemarin PMI Korea apa sudah diperluas menjadi diperluas untuk negara-negara lainnya seperti yang ditanyakan kemarin dari Kuwait juga menanyakan, PMI dari Kuwait juga dari kalau nggak salah dari Taiwan. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Melani.